Halo, selamat datang kembali di channel saya, Christian Siburian. Kali ini saya mau sharing-sharing kepada kalian semua mengenai beberapa pertanyaan yang datang kepada saya mengenai tentang dunia fitness. Tapi dari beberapa pertanyaan tersebut, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat berguna dan sangat penting untuk kita bahas di sesi kali ini. Tapi sebelum saya masuk kepada pembahasannya, ada baiknya teman-teman untuk membantu subscribe channel saya ini agar channel saya ini terus berkembang, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notif di HP teman-teman kalau saya selalu mengupload video terbaru yang saya kirimkan. Semoga video itu bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung tidak lama ya, ini sudah beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat oke untuk kita bahas di kali ini. Langsung masuk kepada yang pertama. Benarkah saat latihan banyak keluar keringat pertanda lemak banyak terbakar? Jadi kita latihan, kita mengeluarkan keringat banyak, itu berarti pertanda kita sudah membakar kalori banyak dan membakar lemak yang banyak. Tapi sebelumnya kita mesti ketahui dulu, cairan atau keringat itu keluar dalam tubuh kita itu karena hasil adaptasi tubuh kita. Karena tubuh kita dengan pintarnya mengeluarkan keringat di dalam kondisi tubuh kita sedang suhu yang tidak normal atau suhu yang panas. Maka dengan pintarnya tubuh kita mengeluarkan cairan tersebut, berharap agar tubuh kita ini kembali kepada suhu normalnya atau kembali menjadi dingin. Sebenarnya kegunaan keringat itu di situ, adaptasi tubuh. Jadi jangan menjadi patokan itu akan pertanda membakar kalori yang kita latih, sudah kalori yang terbakar itu banyak, membakar lemak sudah banyak di saat kita latihan tersebut. Tapi yang mana lebih bagus menandakan kalau kita sudah membakar kalori yang banyak? Kita bisa menandakannya dari nafas kita. Jadi semakin kita ngos-ngosan, itu menandakan bahwa kalian latihan sudah membakar kalori yang lebih banyak dan sudah membakar lemak lebih banyak. Jadi bisa dilihat dari pernapasan, karena pernapasan itu sangat berhubungan dengan heart rate kita. Jadi bukan dari keringat, yang lebih tepatnya dari nafas. Semakin nafas ngos-ngosan, berarti pembakaran kalori kalian sudah maksimal di saat latihan tersebut. Oke, langsung masuk pada yang kedua nih. Baguskah jam tidur dibagi-bagi? Contohnya nih, 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Yang penting satu hari sudah tidur 6 jam. Jadi maksudnya nih dia sudah mendapatkan tidur satu hari itu 6 jam. Kan kita disarankan tidur 6-8 jam. Dia sudah mendapatkan 6 jam. Tetapi dia cicil. Pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam. Dia cicil. Jadi apakah bagus katanya? Tapi ini kembali kepada kalian. Kalau aktivitas kalian itu, kerja kalian begadang, tidak bisa tidur malam, ya itu bagus untuk kalian. Daripada kalian tidak tidur sama sekali, itu bagus untuk kalian. Tapi bagi kita yang bisa tidur di malam, paling lama itu tidur jam 11, kita bangun jam 6 atau jam 7. Jadi kita mendapatkan pertama tidur 6-8 jam yang berkualitas. Lalu kita kalau kita sudah tidak tidur malam, kita kan termasuk di dalam begadang. Dari namanya aja begadang, kita sudah tahu begadang tidak bagus untuk kesehatan. Begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Nah, seperti itu. Itu sudah tidak bagus dari kesehatan. Yang pertama. Lalu kedua, kalau kita begadang, kita kan biasa tidur di jam 1 sampai jam 2 dini hari, kita masih aktivitas. Di situ pula terjadi peningkatan hormon yang namanya dengan hormon BMAL1. Di mana hormon BMAL1 ini akan meningkatkan lemak lebih banyak, dua kali lebih banyak dibandingkan dari biasanya. Jadi hormon ini akan meningkatkan lemak dalam tubuh kita lebih banyak lagi. Karena tubuh kita dengan pintarnya, dia melihat kita masih aktivitas di jam 1 atau jam 2 dini hari, tubuh kita dengan pintarnya menyuruh BMAL1 untuk terbit. Lalu BMAL1 ini menghasilkan lemak. Lemak ini yang diharapkan untuk menjadi energi kita, tenaga kita di saat kita masih aktivitas di jam 1 sampai jam 2. Ini sangat merugikan untuk kita yang ingin menurunkan berat badan. Karena lemak kita sudah bertambah di hari tersebut. Maka dari itu, alangkah lebih bagusnya kita jangan begadang, tetap tidur sampai pagi, di larut pagi. Lalu kita akan tidur dinamakan dengan tidur yang lelap. Kita tidur minimal 4 jam. Jadi kalau kita tidur jam 11, berarti kita tidur lelap itu di 4 jam. Nah, selama 4 jam ini, setelah 4 jam, tubuh kita akan menghasilkan yang namanya hormon HGH atau Human Growth Hormone. Jadi hormon ini yang sangat berperan, salah satunya juga berperan membantu pertumbuhan otot dan pertumbuhan tulang dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sudah tidurnya maksimal dari jam 11, kita sudah menghasilkan
HGH di jam 3 atau jam 4 dan kita tidak menghasilkan hormon BMIL1 tadi, maka sampai di pagi tadi kita mendapatkan recovery tubuh kita yang sangat bagus. Organ tubuh kita beristirahat dengan bagus dan sel-sel tubuh kita sudah recovery dengan maksimal. Jadi alangkah lebih bagusnya kita tidur di antara jam 11 malam sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi, kita tetap mendapatkan 6 sampai 8 jam waktu istirahat yang bagus. Oke, sekarang masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Nutrisi apa yang tepat untuk recovery otot? Jadi maksudnya nih nutrisi yang membantu kita di dalam recovery otot agar lebih cepat lagi recovery-nya atau memaksimalkan recovery otot dalam tubuh kita. Jadi itu adalah protein yang membantu kita atau nutrisi yang membantu kita. Yang pertama adalah protein, yang kedua vitamin C dan kolagen. Itu akan membantu kita dalam recovery otot kita. Oke, sekarang langsung lanjut ya. Kering juga, nggak ada minum. Dan keempat, apakah sering angkat beban berat bisa beresiko ke penglihatan? Oh, jadi maksudnya kalau sering angkat beban berat bisa beresiko ke penglihatan. Contoh seperti penglihatannya mungkin kabur atau gimana penglihatannya. Ini bisa sangat mengganggu banget. Bukan penglihatan kita saja, penglihatan orang lain juga sangat mengganggu. Kalau kita main berat, siap main beban berat dibanting, bam. Orang yang lihat pun mengganggu, penglihatannya terganggu. Lalu setelah kita main beban berat, kita tinggalkan, bebannya nggak balik ke tempat semulanya, hatinya pun terganggu. Jadi kalau main beban berat itu bisa mengganggu penglihatan orang dan hati orang. Nggak ya, yang sebenarnya memang bisa beresiko. Itu dinamakan dengan retina detachment. Jadi retina detachment ini adalah yang diartikan sebagai pelepasan retina mata dari dalam mata kita. Jadi pelepasan retina di dalam mata kita. Ini terjadi dikarenakan kalau kita sering mengangkat beban di bawah repetisi 3 ke bawah. Jadi kita melakukan angkatan beban berat di repetisi 3 ke bawah, paling maksimal dia 3. Jadi main beban berat. Yang namanya beresiko berarti bukan berarti semua udah pasti kena. Ini berarti beresiko mendekati. Dalam arti seperti itu. Beresiko berarti mendekati kita kepada gangguan ke mata. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Ya, cara mencegahnya supaya kita tidak beresiko kepada penglihatan, kita main beban itu di repetisi 3 ke atas. Itu cara mengantisipasinya agar kita tidak ke resiko ke penglihatan. Jadi jangan sering main beban berat terus tiap hari di beban repetisi 3 ke bawah berat terus. Mungkin itu akan bisa beresiko kepada ke penglihatan kita. Jadi cara mengatasinya seperti tadi, sering latihan di repetisi 3 ke atas. Oke, sekarang masuk nih yang ke pertanyaan kelima. Lebih bagus angkat beban dulu baru kardio atau kardio dulu baru beban? Jadi maksudnya apakah bagus beban dulu atau kardio dulu baru beban? Tapi sebelum kita latihan, yang lebih bagus dulu kita mesti pemanasan dulu. Ya seperti kita mungkin bisa treadmill atau pemanasan jogging atau jumping jack. Saya sekitar 5-10 menit. Lalu kita masuk kepada intinya. Nah, intinya ini dia mau beban dulu atau kardio dulu. Jadi sangat saya sarankan untuk kita latihan beban dulu. Dikarenakan apa? Nah, kalau kita mengangkat beban, kita membutuhkan tenaga dan power yang oke. Kalau nanti kita main kardio dulu, kita sudah kardio lama, otomatis kita sudah kekurangan tenaga. Power kita sudah kurang. Sehingga nanti ketika kita masuk kepada latihan beban, kita ketika mengangkat beban sudah memakai form yang jelek, jadi tidak memakai teknik yang bagus lagi karena kita sudah habis tenaga. Lalu yang kedua itu bisa mendekatkan kita kepada yang cedera karena kan kita sudah habis tenaga. Nanti kalau kita bisa, contoh kita squat tenaga habis, kita bisa ketiban beban. Kita bench press tenaga sudah habis tadi, kita bisa ketimpa beban. Jadi alangkah lebih bagusnya kita simpan dulu tenaga kita yang oke tadi, kita main beban dulu, lalu nanti kita masuk terakhir kepada kardio. Dan itu juga sangat bagus karena di saat kita main beban, kita membakar gula. Kalau kita mau masuk kepada pembakaran lemak, kita masuk kepada kardio di akhir. Jadi sangat bagus untuk pembentukan badan. Nah, jadi kalau kita pun di akhir kita melakukan kardio, kan kita sudah main beban nih. Kita main beban sudah habis tenaga. Di kardio kan kita bisa stop. Kita sudah habis nih main beban, habis tenaga. Saya kardio. Karena kalau kita sudah habis tenaga, kita bisa stop di saat kita melakukan kardio. Atau kita treadmill, atau kita lari. Kalau di saat kita sudah capek, habis tenaga, kita bisa langsung stop. Nah, gimana kalau kita sudah habis tenaga, main beban? Kita squat, habis tenaga, yang ada kita ketiban beban. Kalau kita bench press, tenaga habis, gimana mau stop? Kita ketimpa beban. Jadi lebih bagus, beban dulu, baru kardio. Oke, sekarang masuk kepada pertanyaan yang ke-6.
Wanita bisa berotot besar seperti cowok kalau main beban. Nah, banyak nih, pertanyaan juga paling sering nih. Takut wanita main beban karena takut badannya besar seperti cowok. Nah, sementara cowok aja pengen besar susah banget. Gimana wanita mau dengan gampangnya bilang takut besar seperti cowok? Nah, kembali lagi ya kepada hormon. Jadi hormon yang membantu pembentukan otot itu, pembesaran otot itu adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini banyak didapatkan oleh tubuh pria. Sementara hormon testosteron ini sangat sedikit di tubuh wanita. Tubuh wanita sangat banyak hormon estrogennya. Jadi dari hormon otot ini sudah banyak di cowok. Jadi di cewek sangat sedikit. Hormon ini tadi yang bisa membantu terjadi cepatnya hasil pembentukan otot. Jadi bagi wanita yang memiliki hormon testosteron sangat sedikit, jangan takut untuk ototnya besar. Malah kalian itu kalau main beban, badannya jadi bagus, jadi shaping, jadi kencang, jadi terlihat lebih indah pokoknya. Bukan besar seperti cowok, jadi seram. Kalian bakal lebih bagus pastinya kalau main beban. Jangan takut, ingat hormon testosteron kalian sedikit. Lalu ketujuh, pertanyaan sampai 7 aja, terakhir ya. 7. Apakah boleh wanita mengkonsumsi minuman whey protein? Nanti takutnya berotot seperti cowok. Nah, kembali lagi berotot seperti cowok. Jadi mungkin ini sering melihat cowok ya, siap latihan beban, minum whey protein, lihat badannya ada yang gede-gede, mereka takut minum protein, takutnya waduh nanti besar pula seperti cowok. Kembali lagi dari namanya suplemen, itu adalah tambahan makanan. Jadi itu protein, di dalamnya ada protein. Sebenarnya di makanan sehari-hari seperti telur, tempe, tahu, itu ada protein. Jadi protein tadilah dikemas menjadi gimana ya? Lebih gampang mungkin dikonsumsi menjadi suplemen tersebut. Jadi dalam kemasan, jadi lebih praktis lagi untuk konsumsi. Jadi bagi kalian nih, kan protein, suplemen juga protein. Nah, kalian sering konsumsi telur, ayam, kan tidak masalah, tidak ada berotot. Jadi sebenarnya suplemen itu bukanlah hal magic atau barang magic. Kita minum suplemen langsung gede, langsung besar ya. Bukan, itu hanya sebagai pelengkap kebutuhan protein kita. Dan bagi kalian pun yang tidak latihan, kalian boleh juga tetap konsumsi protein karena sangat diperlukan juga untuk tubuh kita dalam recovery kita ketika kita sudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi bagi kalian wanita jangan takut karena protein itu hanyalah suplemen. Itu diambil dari makanan utama kita. Jadi tidak akan menjadi patokan membuat otot besar. Karena fungsi suplemen protein itu untuk melengkapi kebutuhan protein kita harian. Oke, mungkin itu saja dulu yang menurut saya sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kita bahas. Nanti di lain waktu mungkin ada lagi sharing saya mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang mengenai fitness. Nanti mungkin di sesi berikutnya juga saya akan ada membahas. Tapi untuk kali ini kita membahas itu dulu. Menurut saya itu sangat penting dan berguna untuk kita. Jadi tetap stay di channel saya. Jangan lupa untuk nyalakan notifnya. Semoga apa yang saya kirimkan selalu bermanfaat untuk kalian dan berguna untuk kalian. Dan semoga yang saya jelaskan ini sangat jelas untuk kalian mengerti. Dan kalau video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian. Mana tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi kalau teman-teman kalian belum mengerti tentang dunia fitness dan dia belum mengerti dari beberapa pertanyaan tadi, dia mungkin bisa mendapatkan jawaban tersebut dari channel saya ini. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan pastinya juga salam sehat.